special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM, Radio Talk. Delapan Smart FM Palembang Business and Inspiration. Halo, selamat sore semua listener ya. Selamat sore Palembang, apa kabar Anda di sore hari ini? Ya, di talkshow kita kesempatan di sore hari ini untuk edisi di Smart Community di 17 September 2020. Semua listener kami menjelang ke pukul 16 nanti. Smart FM Palembang sudah kedatangan tamu-tamu ya, rekan-rekan dari penyebar kebaikan. Saya katakan demikian semua listener ya di sore hari ini. Sudah terdengar suaranya semua listener ya, ataupun Anda yang di kesempatan di sore hari ini juga bisa menyaksikan ya tamu kita di Smart Community di sore hari ini di channel YouTube-nya Smart FM Palembang. Semua listener, banyak kebaikan ya yang bisa kita bagikan kepada siapapun, kepada teman, orang tua mungkin, atau kepada anak-anak ya. Banyak sekali caranya semua listener. Nah, seperti mungkin memberikan bantuan saat pandemi ya, seperti rekan-rekan yang sudah kita undang di kesempatan di sore hari ini. Dan masalah bantuan sih sepertinya tidak mengenal waktu ya, entah itu pandemi atau tidak, namanya kebaikan harus terus ya semua listener. Nah, mungkin Anda di sore hari ini sudah melihat di channel kita di YouTube Smart FM Palembang. Silakan menyapa mas-masnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua listener, itu adalah dua narasumber kita di sore hari ini. Yang pertama, ada Mas Adin Sampurna, Kepala Cabang IZI Perwakilan Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lalu di sebelah Mas Adin itu ada Mas Sai Turmizi ya. Betul. Sebagai Kepala Divisi Bidang Edukasi dan Kemitraan Zakat. Benar? Betul. Benar. Nah, semua listener, di kesempatan di sore hari ini kita akan ya berbagi, bercerita mengenai kegiatan-kegiatan atau juga seperti apa sih dan apa itu IZI ya. Mungkin teman-teman mungkin belum tahu atau belum mengenal ya. Makanya itu tak kenal maka tak sayang ya, semua listener. Nah, mengawali pembukaan kita di sore hari ini, silakan. Ini yang pertama adalah Mas Adin dulu ini, Mas Adin Sampurna sebagai sebagai Kepala Cabang IZI Perwakilan Sumatera Selatan. Nah, Mas, ini monggo silakan dijelasin dulu IZI itu apa, Mas ya Adin. Baik, selamat sore pendengar Smart FM ya Palembang. IZI itu singkatan dari Inisiatif Zakat Indonesia. Yaitu suatu lembaga amil zakat nasional ya, yang berpusat di Jakarta. Ya. Jadi Lasnas IZI, Inisiatif Zakat Indonesia. Oh, jadi Lasnas lembaga zakat ya. Jadi IZI, jadi mungkin ejaan seperti Inggris ya, IZI ya. Betul ya. Betul. Karena di situ juga IZI itu kan kita punya tagline memudahkan, dimudahkan. Jadi diplesetkan dari izinnya itu mudah. Oh, ternyata emang ada hubungan sedikit ya. Dan juga mengambil dari spirit dari apa namanya hadis Rasulullah sebenarnya di situ spiritnya. Ya. Jadi barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya. Amin. Nah, semua itu ya. Sedikit pembukaannya semua dari kepala cabang IZI Perwakilan Sumatera Selatan dari Mas Adin Sampurna, semua listener. Nah, ini IZI, Mas Adin, ini berdirinya sejak kapan? Atau mungkin ada sedikit sejarah yang melatar belakangi cikal bakalnya IZI sendiri, Mas? Ya. IZI ini sebenarnya lahir ya dari adanya tantangan zakat ya, undang-undang zakat di tahun 2011 ya, nomor 23, dan di saat itulah ya
lembaga zakat sebelumnya gitu ya. Ya, jadi kita sebenarnya sebelumnya itu lahir dari sebuah lembaga zakat yang sudah 16 tahun melintang gitu ya. 16 tahun? 16 tahun ya. Di saat itu tahun 2015 ya, udah 16 tahun lembaga zakat itu. Hanya dengan adanya undang-undang terbaru di tahun 2011 ya, tantangan undang-undang tentang pengelolaan zakat ini tidak melakukan lagi registrasi. Apa maksudnya? Masa untuk sosialisasinya 5 tahun. Jadi tahun 2015 itu terakhir untuk semua lembaga zakat yang sebelumnya gitu ya. Harus meregistrasi ulang karena sudah undang-undangnya sudah terbaru di tahun 2011 itu. Nah, tidak melanjutkan, maka kita spin off dari lembaga itu. Jadi kita sebenarnya lahir dari lembaga ya, atau spin off ya. Apa namanya istilahnya, menjadi entitas baru dari lembaga yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu lembaga zakat itu ya, mungkin tahu ya masyarakat, itu namanya PKPU. Sekarang dia lebih konsen dengan kemanusiaan gitu. Dan kita yang menjadi lembaga zakat, dan di 2015 kita melakukan registrasi ya, alhamdulillah kita mendapatkan ya legalitas ya, SK Kementerian Agama yang mengeluarkannya kan Kementerian Agama ya, sebagai lembaga zakat nasional nomor 423 ya, sampai sekarang. Jadi IZI memang masih muda secara lembaga zakatnya masih muda, walaupun secara historis punya pengalaman dari lembaga zakat yang sudah lama sebenarnya. Jadi seperti itu kurang lebih ya, small listener. Nah, pastinya IZI punya latar belakang tujuan ini, Mas. Mungkin bisa jelaskan kembali latar belakang tujuan dari IZI sendiri, Mas. Tentunya misi kita adalah karena potensi zakat yang besar di Indonesia ya. Potensi zakat kita itu kan tercatat katanya 217 triliun ya. Potensinya, Mas, potensi zakat yang ada secara nasional yang belum nanti kita turunkan di Sumatera Selatan nih. Di sub-subnya ya. Iya, Sumatera Selatan itu kan kalau nggak salah 3,2 ya, 3,2 triliun. Jadi secara nasional 217 triliun. Sedangkan itu baru teroptimalkan gitu hanya di angka 5 triliunan, masih jauh ya kan. Itu dari secara ya, dari tentunya dari lembaga-lembaga yang memberikan laporan kepada Kementerian Agama ya. Baik itu dari Basnas maupun Lasnas gitu ya. Yang punya legalitas itu hanya setiap tahunnya 4 triliun atau 5 triliun. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami IZI, bagaimana menjadi suatu lembaga yang otentik gitu ya, kepada zakat, sehingga memang zakat menjadi prioritas kami untuk diedukasikan ya. Diedukasikan untuk terus digali potensinya ya. Yang 217 triliun itu secara nasional. Banyak sekali sebenarnya potensi itu ya. Sekali potensi ya. Itu kalau dimanfaatkan hasilnya iya, tentu bisa maju gitu maju ya. Indonesia. Cepat Indonesia. Nah, oke, Mas. Nah, ini pendiri IZI itu adalah dari si PKPU atau bagaimana ini, Mas, sebenarnya? Atau ada pembagiannya? Iya, jadi ya dari beberapa yang mendirikan IZI itu ya sebelumnya adalah pegawai PKPU ya, sehingga itu yang mendirikan IZI, dan juga tentu membawa gerbongnya beberapa SDM kita ada yang ditarik ke IZI gitu ya. Ya, sebagian mungkin ada yang masih tetap gitu. Termasuk saya dulu termasuk yang mengikuti atau mengalami sejarah itu. Dulu sempat di PKPU ya, dari mulai tahun 2009 ya, saya bergabung di PKPU pada saat itu di Sumatera Barat ketika ada bencana gempa Padang Pariaman ya. Saya sebagai saat itu masih jadi relawan ya. Seperti relawan. Karirnya dari relawan dulu. Jadi relawan, setelah jadi relawan jadi pegawai lah ya. Masuk jadi amil zakat. Nah, di PKPU, dan itulah saya masa di 2015 ketika harus melakukan registrasi menjadi lembaga zakat baru lagi gitu ya. Ya, saya termasuk SDM yang diambilnya ke IZI. Ya. Betul. Tidak tetap di PKPU tapi ikut ke IZI. Yang ditarik ya. Ditarik ke IZI. Ditarik ke IZI. Jadi kalau boleh cerita nih Mas Adin ya, ke Mas Adin dulu. Ini berarti Mas Adin sudah bergabung di IZI sendiri sudah berapa lama, Mas? Berarti kalau dari 2015 sudah mau 5 tahun ya. 5 tahun ya. Iya, nanti kan sekarang udah masuk 2020 ya. Jadi wah, ini pengalaman cukup ya Mas, 5 tahun ya, cukup banyak ya dengan alhamdulillah
sudah dari Sumatera Barat, awalnya dari Bukit Tinggi, Iya. sudah ke Riau, Pekanbaru, Mm-mm. ya sekarang di Sumatera Selatan, Palembang. Oh, jadi Sumaster ya. Jadi Mas Adin ini nomaden ya. Nomaden, iya. Nomaden. Nomaden berpindah dari Sumatera Barat, Bukit Tinggi, lalu ke Riau, dan akhirnya di tahun 2020 ini ya. Ya masih baru di sini nih. Jadi sekarang di Kota Palembang. Di Kota Palembang, Nah, ini iya. mungkin memang bagian dari apa ya? Rotasi Mas ya. Rotasi. Iya. Mungkin memang seperti itu atau kebijaksanaan dari dari lembaganya sendiri Mas. Iya, karena kita kan sebagai lembaga Lasnas ya, yang berpusat di Jakarta. Jadi siap untuk misalnya kalau untuk misalnya di rotasi ya harus siap. Apalagi itu nanti ada pengaruhnya juga dengan jenjang karir juga kan. Oh, seperti itu. Sebuah tantangan lah ya. Ketika kita diberikan tantangan, siap Kak misalnya untuk di rolling ke Palembang misalnya. Atau nanti bahkan bisa jadi kita ada 16 kantor perwakilan di di Indonesia sampai ke Sulawesi Tenggara ya, yang paling timur. Paling timur itu Sulawesi Tenggara, Kendari. Ya. Mudah-mudahan Mas nggak kesampaian ke sana ya. Mudah-mudahan enggak. Paling kalau enggak mungkin nanti ke pusat lah, ke Jakarta. Masih dekat ya Pulau Jawa. Nah, kita akan jeda dulu sebenarnya. Setelah ini mungkin kita beralih ke Mas Syainya ya. Setelah tadi sedikit kilasan ya dari Mas Adin yang memang sudah 5 tahunan di Easy Semester ya. Inisiatif Zakat Indonesia. Untuk Anda di kesempatan di sore hari ini, jika ingin bergabung silakan untuk bisa juga menyampaikan pertanyaan di live chat kita di YouTube kita di Smart FM Palembang, di live kita di sore hari ini. Atau untuk Anda silakan ingin bertelepon di 0711 36 0031. Setelah ini kita akan kembali dengan dua narasumber kita dari Easy, Inisiatif Zakat Indonesia. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Apa yang Anda lakukan saat terbangun dari tidur? Stop bertanya untuk apa aku hidup. Buat apa hidup? Karena setiap kita diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan baik. Dan hidup kita amat berharga. Apapun yang ingin Anda raih, semuanya mungkin. Mulailah dengan langkah pertama. Dan simak selalu Smart Motivation setiap Senin jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat bersama Eloisa Lugu dan tim dari Capstan Consulting. Kita mau memberikan referensi supaya itu membantu Anda untuk berdamai dengan masa lalu. Kalau saya boleh ambil ilustrasi seperti komputer aja. Jadi kalau misalnya sudah komputer udah mulai ngehang, udah mulai crash gitu ya, yang perlu membantu kan programmernya. Smart Motivation disiarkan di Smart FM Network dan jaringan radio Sonora. Mari buka lembaran baru dengan semangat dan harapan baru bersama kami Smart FM Business and Inspiration. Din, enak banget ya dia ya. Bajunya pasti merek mahal. Biasa aja kok. Din, lihat deh. Duh, cowok itu cakep banget ya. Pakai mobil mewah lagi. Bahagia banget dia bisa kayak gitu. Ya, emang bagus sih. Tapi biasa aja kok. Kamu nih ya dari tadi biasa aja. Emangnya kamu gak pengen apa punya ini itu? Kan rasanya bahagia banget.
Tasya, mau bahagia kok tunggu punya ini itu sih? Sekarang aja kamu udah punya ini itu tetap gak bahagia. Coba deh untuk syukuri apa yang kamu punya. Tapi Din, syukuri apa yang Anda miliki. Dapatkan inspirasi bahagia Anda dalam Smart Happiness setiap Jumat jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Padahal yang namanya bahagia itu kapan? Sekarang. Dan jangan lupa pikiran kita itu hanya bisa memikirkan satu hal di satu waktu. Smart Happiness dapat Anda simak di Smart FM Network di seluruh Indonesia. Ya, pukul 15:19 Anda masih bersama kami di Smart Community hingga menjelang ke pukul 16 nanti, smart listener ya. Salam jumpa untuk Anda di sore hari ini, mungkin tengah masih berkendara melintas di ruas kota Palembang dan sekitarnya dengan roda 4 Anda ya. Sembari mendengarkan Smart FM Palembang, Anda masih bersama rekan-rekan dari Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, smart listener ya. Untuk Anda yang ingin berbagi, ya silakan dengarkan kita sampai di pukul 16, atau jika Anda tidak sempat ya silakan Anda bisa menonton kembali di live channel YouTube-nya Smart FM Palembang, smart listener. Masih bersama Mas Adin dan juga Mas Sai di sore hari ini, smart listener. Sekarang kita ke Mas Sai-nya ya, Mas Sai Turmizi. Nah Mas Sai, ini kan Anda Kepala Bidang Edukasi dan Kemitraan Zakat. Betul. Sudah bergabung di Izi Sumsel? Izi Sumsel. Sejak kapan ini Mas? Baik, sobat smart listeners gitu ya. Jadi saya kenalin lagi, nama saya tadi mungkin disapa Sai gitu ya. Saya ada nama lengkap sebetulnya, nggak cuma Sai aja. Nama saya Kisai Turmizi gitu ya. Teman-teman sering panggil saya Sai atau Kisai gitu. Oh seperti itu ya. Jadi tadi mungkin di awal udah disinggung ya sama Pak Adin bahwa Izi mungkin di Sumsel masih baru gitu ya. 2017 kita mulai beroperasional di Palembang. Saya sendiri gabung di Izi itu pada 2018 gitu ya. Udah hampir 2 tahun lebih gitu lah ya. 2 tahun untuk gabung di Izi. Kebetulan saya di Izi ada di bidang edukasi dan juga kemitraan zakat seperti itu ya. Nah ini bisa ketemu dengan Izi ini di mana Mas? Di mana ceritanya? Bisa kecaplok sama Izi ini? Iya, sebetulnya kalau saya nelisik background gitu ya, saya lulusan agribisnis gitu ya. Seharusnya bertani ya. agak jauh gitu ya dengan bidang zakat. Cuma walau alam Allah pertemukan saya sama lembaga Izi gitu ya. Awal mulanya sih dari rekan teman-teman, karena kebetulan hampir semua staf dari Izi di Sumsel ini adalah lulusan dari alumni yang sama seperti itu. Gitu awal sebenarnya, kemudian dari info-info kemudian saya pikir oke juga nih agen kebaikan gitu kan. Akhirnya ikut bergabung dan alhamdulillah sampai saat ini masih tetap di Izi Sumatera Selatan seperti itu. Oke. Jadi itu ya selintas master ya. Bagaimana Mas Kisai ini ya? Kisai ya? Kisai boleh atau saya juga boleh. Saya salah terus sebut nama ini. Sedikit banyaknya bisa ketemu nih sama Izinya Sumsel smart listener. Nah ini ini kegiatannya yang dilakukan oleh Mas Kisah ini seperti apa nih Mas sebenarnya? Karena saya tadi di bidang edukasi dan kemitraan zakat Mas ya. Jadi kita sebagai lembaga zakat membuka peluang yang begitu besar, karena memang potensi di Sumsel sendiri gitu ya ada besar sekali. Jadi di sini potensi yang besar itu nggak serta-merta masyarakat tahu, itulah kelemahannya. Jadi kita butuh yang namanya edukasi yang begitu intens gitu ya untuk seluruh masyarakat bahwa potensi zakat yang besar ini itu belum terhimpun secara maksimal gitu. Jadi tugasnya saya sama teman-teman dari lembaga zakat yang lain itu terus
memberikan informasi, edukasi, dan juga pemahaman sama masyarakat, terutama masyarakat Sumsel akan wajibnya zakat itu, gitu. Jadi ketika teman-teman udah mulai paham mengenai kewajiban menunaikan zakat, maka zakat itu bisa kita kelola dan bisa kita berdayakan, gitu. Jadi pekerjaan Mas A ini sebenarnya humas seperti itu? Bukan. Kalau di lembaga lain mungkin bahasanya fundraising. Gitu ya. Ini uniknya di Easy kita edukasi. nggak pakai istilah fundraising gitu ya. Kita bilang bahwa kita adalah seorang edukator gitu ya, edukator mengenai zakat, atau kita juga bisa bilang kita sebagai ZIS konsultan gitu. Seperti itu. Nah, ini jadi pekerjaan yang sebelum pandemi nih ya, kita ngomong sebelum pandemi ini misalnya. Betul. Ini berarti Mas ke instansi atau kemana sebenarnya yang dilakukan? Kita mengedukasikan zakat ini ada banyak cara. Jadi ada yang kita direct langsung, kita biasanya ke perusahaan minta audiensi melalui presentasi mengenai zakat. Ada juga kita yang lakukan secara online seperti itu. Kita tawarkan secara online melalui informasi-informasi yang informatif gitu ya, melalui kanal informasi kita kebetulan di Instagram ada, di Facebook juga ada. Jadi media yang digunakan salah satunya adalah menggunakan media sosial salah satunya. Nah ini Mas, saat pandemi ini bagaimana kegiatan yang dilakukan dari Easy sendiri dalam menjalankan tadi yang seperti Mas saya sampaikan? Bagaimana ini? Jadi memang pandemi ini begitu berefek gitu ya terhadap kita melakukan kegiatan yang sifatnya berkumpul seperti itu. Kalau biasanya kita bikin edukasi misalnya lewat kajian, lewat presentasi, karena hal itu nggak bisa kita lakukan sekarang, maka kita lebih fokus di digital gitu ya, digital marketing melalui kegiatan webinar seperti itu. Jadi kita memang semua kegiatan kita yang sifatnya edukatif itu kita alihkan ke media digital. Jadi melalui pertemuan digital, webinar, melalui kanal YouTube, melalui informasi WhatsApp gitu ya. Kebetulan juga kita punya beberapa data yang memang sudah menjadi donatur kita ya, itu tetap kita edukasi seperti itu. Kita tetap berikan informasi mengenai program-program Easy yang terbaru seperti itu. Seperti itu. Jadi ya apapun sikonya Mas ya. Betul. Tetap harus disiasati Mas Adin ya, seperti itu ya. Jadi nggak harus mandek ya terus. Pandeminya merajalela terus kita mandek itu enggak ya? Betul. Kita harus justru harus lebih smart lagi mencari cara-caranya biar tetap kebaikan tadi tetap terhimpun seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke Mas Adin sebelum kita jeda ini. Ada waktu 4 menit ya Mas Adin. Ini base campnya di mana Mas? Kantor sekretariat dari Easy Sumsel. Ya, Easy. Jadi kalau bahasa di zakat sekarang namanya bukan cabang ya istilahnya. Perwakilan. Perwakilan. Jadi memang itu sudah secara bank ya, kalau bank itu cabang. Iya, kalau istilah itu kan dulu pakai cabang gitu ya, seperti bank-bank gitu ya. Ada kantor cabang pembantu misalnya di kabupaten daerah gitu ya. Kalau sekarang di dunia ya di zakat ya, di istilah zakat ini kantor perwakilan. Seluruh Lasnas. Lasnas harusnya menggunakan istilah itu karena itu udah istilah undang-undang. Walaupun dia punya bahasa-bahasa tersendiri mungkin ya. Tapi kalau kita Easy ya kita ngikutin istilah yang baku aja yang sudah disosialisasikan itu kantor perwakilan Easy Sumatera Selatan. Ya, kita ada di Jalan Salam nomor 159 ya, di Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang. Jadi daerah Sekip lah mungkin kalau orang Palembang mungkin tahu, yaitu dekat kampus IBA. Ya. Oh, jadi kampus IBA. Yang mudah diingat adalah kampus IBA. Mungkin kalau nama jalan mungkin sedikit susah kali nggak hafal ya. Jadi yang mungkin yang lebih ininya jalan besarnya itu Jalan Gresik sih, mungkin yang lebih orang paham ya, Jalan Gresik ya. Jalan utama. Jalan utamanya Jalan Gresik di daerah Sekip itu. Oke, ini Mas Adin. Ini untuk kantor sekretariat hanya di Kota Palembang atau ada di kabupaten yang ada di Sumatera Selatan sebenarnya? Nah itu kembali lagi tadi sesuai dengan undang-undangnya. Jadi lembaga zakat atau Lasnas itu
dia hanya boleh punya kantor satu di satu provinsi. Misalnya mau ngambil di ibu kota provinsi, misalnya kita di Sumsel di Palembang. Terus walaupun cover area kita ya provinsi Sumatera Selatan. Jadi kita menyalurkan udah pernah ke daerah Murakuis itu di daerah mana tuh? Muratara. Ya, Muratara, ya ke Ogan Ilir, ke Lahat ya. Hanya memang kita tidak punya kantor untuk ini. Oh, jadi memang sudah ada peraturannya, perundang-undangannya harus cukup satu dalam satu provinsi, satu kantor. Seperti itu. Jadi kantor hanya di Palembang saja. Walaupun mungkin kalau di keluarnya ya kita sifatnya relawan SDM nanti di sana. Ya, sifatnya relawan yang tidak berkantor. Tidak berkantor. bukan tidak berkantor, tapi memang peraturannya Mas Adin ya. Seperti itu semua listener ya. Jadi semua listener untuk Anda di sore hari ini, jika mungkin Anda ingin menjadi relawan ya dari IZI, boleh Mas ya? Boleh. Sangat terbuka. Sangat terbuka ya. Baiklah untuk Anda, tapi kita nanti informasikan lagi Mas ya. Untuk Anda di sore hari ini, kita masih akan terus lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Hai Smart Listener, mau coba nggak nih kemampuannya Smart Listener jadi penyiar dan berkesempatan siaran di Sonora, Smart dan juga Motion Jakarta? Ini akan dilakukan dalam rangka Hari Radio Nasional 11 September 2020. KG Radio Network berkolaborasi dengan Kelas Penyiar Indonesia mengajak Anda untuk ikutan tantangan Jemput Panggungmu. Download videonya melalui link bit.ly/tantangan KG Radio Kelas Penyiar. Sekali lagi ke bit.ly/tantangan KG Radio Kelas Penyiar. Videonya kami tunggu hingga 25 September 2020 jam 23:59 waktu Indonesia Barat ya, atau 00:59 waktu Indonesia Tengah. 3 video terbaik akan berkesempatan mendapatkan bersiaran di Sonora, Smart dan juga Motion Jakarta. 3 video terfavorit dengan like terbanyak akan mendapatkan sertifikat. Dapatkan juga voucher kelas penyiar, voucher menginap, voucher toko buku Gramedia, kipas angin, dan hadiah-hadiah menarik lainnya. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat,
Misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Ya, pukul 15:34 Anda masih bersama kami di Bincang Komunitas ya di sore hari ini, masih bersama dengan rekan-rekan dari Inisiatif Zakat Indonesia Semua Listener ya. Masih bersama Mas Adin dan juga Mas Kisai ya. Kisai. Kisai, oh Kisai. Oke, baik semua listener ya, sudah berapa kali saya salah mengucapkan nama Mas Ai, karena sebelumnya pun saya bertanya kepada Mas Agus adalah penghubung. Mas ini nama apa ya? Saya kok agak sedikit sulit. Bahkan Mas Sai-nya datang pun saya tanya sama listener ya. Betul. Oke, ini kita ke Mas Adin dulu ya. Baik. Oke, Mas Adin. Ini Easy di Indonesia ini berapa banyak Mas cabangnya? Cabangnya kantor perwakilan kantor ya. perwakilan ya, saya maaf. Ada 16 dengan Jakarta 17 kantor perwakilan. Jadi 17 dengan pusatnya itu ada di Jakarta. Iya, di Jakarta. Pusatnya di Jakarta. Berarti ini Mas sendiri adalah dari Bukit Tinggi ya, dari Sumatera Barat ya. Ya, kali pertama saat gabung di Easy ya, di Sumatera Barat. Jadi sebenarnya entah ini kalau di Sumatera Barat berarti sudah berapa lama ini Mas? Kok boleh sedikit ceritain? Sumatera Barat waktu spin off secara nasional, Sumatera Barat termasuk yang sudah lahir, karena sebelumnya kan sudah ada lembaga itu PKPU gitu. Ya. Ya, jadi tinggal melanjut aja, membelah aja, lanjut. Dan karena Sumsel ini memang sebelumnya belum ada PKPU. Jadi memang Easy dilahirkan aja di tahun 2017 ya. Jadi tidak ada tidak lepasan atau spin offan dari kantor sebelumnya yang PKPU. Karena memang sebelumnya memang belum ada murni ya, tidak murni ada Easy ya. Murni Easy ya, seperti itu. Jadi semua provinsi yang ada PKPU-nya ya otomatis kita punya SDM ya. Ya jadinya punya kantor Easy. Oh, seperti itu. Nah, berbeda dengan Sumsel ini. Oke, nah. Ini Mas, ini bagaimana sih untuk bisa bergabung menjadi bagian dari Easy ini Mas? Saya katakan relawan atau seperti apa ini Mas Adin? Iya, sebenarnya. Jadi ada berapa jalur sih ya. Jadi jalurnya bisa dengan awalnya masuk ke lembaga-lembaga sosial atau lembaga zakat ini biasanya mengawalnya dengan jadi relawan dulu ya. Tapi juga ada yang langsung karena kita misalnya membuka lowongan seperti itu. Ada open recruitment, misalnya kita membutuhkan SDM ya untuk di bidang apa atau untuk staf apa ya, itu bisa secara otomatis dia bisa langsung diseleksi jadi pegawai. Tapi bagian dari Easy. Ya, dari bagian dari Easy. Seperti itu. Ya, tapi kayak misalnya saya alami, kalau saya enggak, saya memang dari relawan dulu. Relawan Mas. Relawan yang sifatnya mungkin hanya ya event gitu ya. Misalnya gempa ini 1 bulan 2 bulan, selesai udah sekedar relawan. Ya, istilahnya lepas gitu ya, lepas. Nah, terus kadang ada juga kita buka relawan di bulan Ramadan. Oh, ya, seperti itu yang mitra Ramadan kita bahasakan. Sebenarnya itu relawan. Ya, nanti ya seperti itu. Tapi ya biasanya kita di lembaga bisa melihat potensi SDM itu di situ. Dilihat bagaimana ya. Seperti itu. Jadi ya? bisa jadi nanti misalnya ada yang memang ketika kita membutuhkan SDM gitu kan.
Tapi kita sudah melihat, oh kita dulu punya relawan nih yang bagus, ya kita aja panggil langsung aja gitu, tanpa harus itu buka OR, nggak perlu open recruitment, kita sudah punya ini bibit-bibit saat lihat di relawan. Termasuk mungkin saya waktu itu dilihat karena mungkin di situ. Keren ya. Langsung ditawarin, ini kita butuh ada kuota istilahnya ya, ada SDM, butuh kita SDM nih untuk menambah sebagai pegawai. Ya udah, saya ikut aja, mau gitu. Nah, oke. Nah, ini berarti semua listener ya, jika Anda ingin sebenarnya ingin menjadi bagian dari IZI sendiri, ya mungkin bisa dimulai dengan relawan dulu tentunya gitu ya. Karena akan banyak sekali ya kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat semua listener ya. Nah, ini kita ke Mas Kisai nih. Kisai boleh atau Sai juga boleh. Mas Sai. Nah, ini Mas, kegiatan ini pastinya seperti apa nih Mas yang dilakukan oleh IZI gitu ya. Baik. Secara rutinitas gitu ya, kita di IZI itu karena kita lembaga zakat, jadi nggak jauh kegiatan kita sama yang namanya kegiatan zakat gitu ya. Mulai dari penghimpunan dana ZIS sampai dengan penyaluran gitu ya, sampai dengan penyaluran. Jadi untuk kegiatan yang sifatnya penghimpunan, kita ada namanya tuh semacam layanan jemput sedekah seperti itu, ataupun juga mengisi kajian-kajian yang sifatnya edukasi mengenai ataupun juga konsultasi mengenai zakat gitu ya secara terbuka. Kemudian juga di bagian program, di bagian penyaluran dana zakat, kita ada program-program yang memang harus disalurkan secara rutin seperti itu ya di tiap bulan. Itu sudah ada ini, kalau di IZI itu ada namanya program Lamus gitu ya, layanan mulia mustahik. Ini merupakan program regulernya IZI gitu. Jadi walaupun mau pandemi atau nggak pandemi, program ini tetap harus jalan setiap bulan. Betul. Jadi kan mustahik atau orang yang berhak menerima zakat itu mereka membutuhkan seperti itu kan. Jadi kita program ini kita jalankan tiap bulan. Kita ada penerima manfaat program yang datang ke kantor secara langsung mengajukan, ataupun juga kita yang memang secara survei di lapangan mencari seperti itu. Ternyata orang-orang ini butuh dibantu segera gitu kan. Nah, dari situ kita menyalurkan dana-dana zakat tadi ke dalam bentuk program yang konsumtif maupun juga program jangka panjang, program-program produktif seperti itu. Seperti itu. Nah, ini kalau boleh tahu Mas, penerima zakat mustahik ya, kalau misalkan ya orang yang berhak menerima zakat. Nanti saya salah sebut. Nah, dari catatan IZI sendiri sudah berapa banyak Mas yang tercatat yang telah menerima dalam artian demikian? Dari kita beroperasi mulai dari 2017 Mas ya. Jadi 2017, kemudian 18, 19, ini udah di 2020. Mungkin memang belum menyeluruh seluruh kabupaten kita bantu gitu ya. Tapi karena kita ada di Palembang gitu ya, paling banyak itu penerima manfaat kita ada di Palembang seperti itu Palembang. Ya. Untuk kisaran jumlah mungkin udah nyampe ribuan gitu puluhan ya. Bahkan puluhan ribu bisa jadi kalau dari awal ya. Betul, karena memang bantuan ini sasarannya ada yang dalam bentuk kelompok, ada juga yang personal, gitu, ada juga yang dalam bentuk keluarga gitu. Jadi kalau dikumpulkan berdasar data ya mungkin udah banyak seperti itu ya. Tapi itu adalah bagian dari kewajiban kita gitu ya, sebagai pengelola zakat seperti itu. Nah, ini sebenarnya apa ya? Ada, saya katakan apa ya, kriteria ya, ini seperti apa ini Mas? Betul. Jadi penerima manfaat itu sendiri. Baik, untuk zakat ini agak sedikit beda gitu ya dengan yang namanya bantuan. Betul. Jadi kalau zakat itu khusus sesuai dengan ketentuannya ya, ada 8 asnaf zakat seperti itu ya. Dari 8 asnaf tersebut mungkin yang akan paling sering kita temui di kondisi masyarakat kita itu ada dari golongan fakir, miskin seperti itu ya. Ada juga yang memang kadang-kadang tuh mu'alaf, kemudian juga musafir, mungkin yang kalau fisabilillah mungkin kita sekarang analogikan dengan orang-orang yang saat ini sedang bersekolah gitu ya, menempuh pendidikan, itu juga kita bantu seperti itu. Jadi memang anak-anak kos juga ya, kan dia jauh kan dari kampung halamannya. Jadi pada dasarnya adalah 8 asnaf itu ya yang menjadi acuan ya, prioritas. Nah, ini
selebihnya ini kan istilahnya ada kegiatan bersedekah ya, bukan? Nah, di kegiatan itu bagaimana ini Mas? Siapakah yang dalam artian kegiatan ini misalnya nih memberikan bantuan kepada anak sekolah atau memberikan itu seperti apa ini? Betul. Jadi itu tadi ya, sumber dana zakat, dana infak yang kita himpun itu kita salurkan dalam bentuk program-program bantuan gitu ya. Jadi kalau di lembaga zakat itu ada beberapa pos atau bidang yang memang harus menjadi prioritas fokus utama, yaitu diantaranya bidang ekonomi ya, bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemudian juga sosial dakwah gitu ya. Ada 5 pilar. Ada 5 pilar yang setiap lembaga zakat itu wajib menyalurkan dana zakatnya ke dalam 5 bidang itu ya. Jadi misalnya kalau di IZI itu tadi kita misalnya ada program namanya di dunia pendidikan ya, ada namanya kalau kita bilangnya smart. Easy to Smart. Easy to Nah, Smart sama gitu nih. Smart ya. Betul, Easy to Smart itu adalah fokus penyaluran kita di bidang pendidikan gitu ya. Di Sumsel kita ada namanya program beasiswa mahasiswa Tafiz gitu ya. Jadi ini ada 10 mahasiswa yang menempuh pendidikan. Kebetulan kita untuk kali ini kerja sama Unsri gitu ya. Jadi ada 10 mahasiswa Unsri yang kita bantu support beasiswa pendidikannya. Secara berkala kita asramakan mereka, kita berikan mereka skill, berbagai skill gitu ya, untuk mendukung. Kemudian yang utamanya yaitu mampu menghafal Al-Quran seperti itu. Jadi kalau yang lain mungkin ada beasiswa biasa, kalau kita ini namanya beasiswa mahasiswa Tafiz. Jadi mahasiswa umum, mahasiswa biasa, mereka ada keinginan untuk menjadi seorang hafiz itu di program ini gitu. Dari kalangan keluarga kurang mampu, tapi dia ada kemauan untuk menjadi seorang hafiz, yaitu di program ini gitu. Jadi wah sekali ya kegiatannya ya, banyak sekali sebenarnya. Kalau Mas Adi dijabarin ini nggak cukup ya Mas ya. Programnya ya. Jadi mungkin ini istilah program kita itu yang 5 pilar itu ya, istilahnya kalau di IZI kita menyebutkan easy to smart. Nah, itu pendidikan berarti ya, programnya. Ada easy to success, itu bidang ekonomi. Jadi program-programnya nanti dalam bentuk untuk pemberdayaan ekonomi, pelatihan gitu ya. Terus ada lagi easy to fit. Easy to fit itu semacam bantuan kesehatan. Jadi di bidang kesehatan ya. Lalu terus ada easy to dakwah. Nah, itu misalnya kalau misalnya ada mualaf atau kita bikin mualaf center atau ada kampung-kampung binaan atau ada easy dai ke penjuru negeri, itu berarti program dakwah syiar. Dan ada easy to help, itu help ya. Help kemanusiaan maksudnya. Itu di pilar kemanusiaan, misalnya bencana. Gitu. Itu. Jadi 5 pilar itu ya diistilahkan dengan easy to gitu. Jadi istilahnya. Nah, oke. Nah, tadi kan seperti Mas saya sampaikan ini kan kerjasama dengan Unsri. Nah, ini selain itu kerjasama dengan siapa lagi Mas Adin? IZI sendiri. Jadi IZI ini kan kita membangun kerjasamanya, kemitraannya itu dengan seluruh ya stakeholder gitu ya, dari instansi pemerintahan tentunya karena bagian juga sebagai yang regulator ya seperti Basnas maupun Kementerian Agama ya juga pemerintahan daerah, juga dengan dunia kampus ya, dunia pendidikan salah satunya tadi kan dengan Unsri gitu ya. Kita mengambil mahasiswa Unsri untuk diasramakan dalam program beasiswa gitu mahasiswa. Juga dengan komunitas bahkan ya, komunitas misalnya Majlis Taklim ya, untuk bersinergi ya, bagaimana kita dengan mereka ya bisa bersinergi dalam tadi mengedukasi zakat ya, dan juga memberdayakan ya dana-dana sosial, dana zakat, infak, sedekah. Ya, apalagi dengan masjid gitu ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali ya bermitra. Baik, kita akan jeda dulu ya Mas. Baik. Untuk Anda di sore hari ini kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Kita, masih bersama rekan-rekan dari Inisiatif Zakat Indonesia.
tahu nggak skor Sriwijaya FC dan Persib kemarin? Gue nggak sempet nonton nih. Ya elah lo, sama aja kali. Gue juga nggak sempet nonton. Tapi yang gue tahu skornya 3-1 sih. Gimana lu bisa tahu? Lu kan nggak nonton. Makanya bro, lu suka buka sosial medianya Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post dong. Sama itu tuh, buka websitenya tribunsumsel.com sama sripoku.com. Di sana ada semua kok beritanya. Apa aja, semuanya update lagi. Gak mungkin, update terus. Ya elah, ya udah kalau nggak percaya lihat aja sendiri. Ntar ya, gue buktiin. Gue ambil handphone gue nih. Ya juga ya, ternyata update nih beritanya. Gak cuma berita olahraga, tapi berita lifestyle, pendidikan, dan informasi lokal tentang Sumatera Selatan juga ada. Kalau kayak gini, kita nggak mungkin ketinggalan berita lagi nih bro. Ya iyalah, secara sripoku.com dan tribunsumsel.com the biggest news portal in South Sumatra dengan followers dan pembaca terbanyak di Sumatera Selatan gitu loh. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. 9 tahun hadir di tengah masyarakat Indonesia sebagai stasiun televisi berita yang independen terpercaya. Kami ada karena Anda percaya pada kami, dan kami senantiasa percaya kepada Anda. Semoga rasa saling percaya di antara kita terus tumbuh menguat dan terjalin semakin erat demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. 9 tahun Kompas TV, saling percaya. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan, akal, dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan? Yaitu karakter seorang pemenang. Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Bersama Yaakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Smart FM Radio Talk. Ya, pukul 15 lebih 30 menit ya. Akan berakhir ya, tapi belum. Masih ada waktu 10 menit lagi di kesempatan di sore hari ini Smart Listener. Ya, masih bersama rekan-rekan dari Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Sumatera Selatan. Masih bersama Mas Adin dan juga Mas Ais, Smart Listener. Nah, kita ke Mas Adin nih ya. Oke, Mas Adin melihat potensi zakat di Sumatera Selatan besarkah? Besar. Sudah maksimalkah? Belum. Ya. Dan sedikit bocoran bahwa Mas Adin adalah terpilih kembali, kalau nggak salah ya, sebagai ketua forum forum zakat. Forum zakat Sumsel ya. Iya. Nah, baru seminggu yang lalu intinya muswilnya. Nah, jadi ini adalah yang kepalanya Lasnas yang ada di Sumsel itu Mas ya. Jadi ketua forum, ya semacam asosiasi. Jadi lembaga zakat itu berhimpun, ya berforum di namanya POS itu. POS itu ya Mas ya. Nah, secara nasional bahkan itu POS. POS ya. Jadi ada turunannya POSWIL, kita POSWIL Sumatera Selatan. POSWIL Sumsel. Nah, oke. Nah, ini Mas, potensi zakat di Sumsel ini sangat besar Mas ya. Sangat besar sekali. Nah, ini belum maksimalnya ini Mas Adi melihatnya bagaimana? Tentu kurang banyaknya Lasnas. Iya, bisa harus dikeroyok kayak gitu boleh. Tapi yang utamanya tentunya ini peran kita tadi, edukasinya ya, atau sosialisasi kita. Makanya
kita dalam satu misi dari Forum Zakat itu sendiri sebenarnya kan itu bagaimana kita menyampaikan ya gerakan zakat itu supaya lebih lebih masif gitu ya. Jadi mengedukasi masyarakat untuk sadar dan paham akan zakat. Memang PR besar. Kenapa gitu kan? Karena ya tentunya ya masyarakat kita yang mayoritas muslim, tapi mungkin kalau untuk pemahaman zakat masih kurang, ya kan? Mungkin masih banyak juga yang belum sadar zakat, ya, belum tersadarkan bahwa ternyata zakat itu misalnya kewajiban, ya, dan belum paham karena ternyata zakat itu banyak posnya, tidak hanya misalnya orang fitrah. Yang awam mungkin hanya zakat fitrah, oh berarti fitrah itu nanti hanya di bulan Ramadan saja, gitu kan? Nunggu Ramadan, padahal sebenarnya itu perlu diedukasikan bahwa ada yang namanya zakat mal, ya, ketika memang seseorang itu sudah sampai kepada beberapa syaratnya, misalnya dia udah sampai haulnya, ada nisabnya, ada milik sempurna itu hartanya, terus kan ada dari itu adalah usaha atau harta yang halal gitu. Bahkan ada zakat itu kan ada namanya zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat perhiasan, ada zakat perdagangan gitu kan. Sehingga sebenarnya pos-pos zakat itu ya perlu diedukasikan. Mungkin masih banyak orang belum begitu banyak paham, sehingga bisa jadi gitu kan dia baru bayar zakatnya zakat fitrah aja karena belum paham, atau mungkin ada yang belum sadar, bisa jadi ya. Jadi ini penting sekali kita ini gerakan zakat gitu kan, himpunan zakat ini ya semuanya sama-sama ya itu mensosialisasikan zakat, mengkampanyekan zakat, mengedukasikan zakat ke masyarakat. Gitu. Jadi zakat ini apa ya, bukan musiman ya istilahnya Mas ya? Bukan. Ya. Jadi zakat tak kenal musim sebenarnya. Zakat tak kenal musim. Tergantung kapan haulnya dia, ya kan? Haulnya dia ternyata misalnya bulan ini ketemunya udah haul, berarti sudah masuk ke syarat wajib zakat. Ketika memang tadi syarat yang lainnya kena juga, oh udah sampai nisab, ya kan? Oh ini memang hartanya udah sempurna, gitu kan? Seperti itu. Ini tadi kan banyak sekali Mas zakat-zakat ya, pos-posnya. Nah, ini jenis-jenisnya. Nah, ini sebenarnya edukasi seperti ini siapa yang berkewajiban yang memberikan informasi mungkin kepada instansi-instansi besar, itu sebagaimana Mas Adin melihatnya? Ya betul. Dari pemerintah sendiri atau perlu dari Basnas atau bagaimana sebenarnya nih Mas? Sama-sama sih. Sama-sama tentunya pemerintah juga yang sebagai regulator ya yang mengeluarkan undang-undang gitu kan. Regulasi tentang zakat juga harusnya mengkampanyekan juga zakat, ya, mensosialisasikan zakat, dan kita tentunya para penggiat zakat, ya, para aktivis zakat itu sih udah pasti harus gitu kan. Kita sendiri sebagai para amilin ya atau para aktivis zakat ini ya harus yang paling di depan menjadi ya di garda depan untuk menyampaikan, mensosialisasikan, mengkampanyekan zakat, sadar zakat gitu ya. Sadar zakat ya, bahwa zakat ini tidak hanya di bulan Ramadan saja yang identik, yang momentum seperti itu ya. Betul. Nah ini ke Mas ini selama Anda memberikan apa ya edukasi seperti itu ya kepada instansi-instansi, sebenarnya apa hal-hal unik, bukan hal unik ya, yang ditemui di lapangan itu seperti apa? Oh ternyata ada, mungkin kata orang sih dari instansi ini ternyata ada zakat ini ya, ternyata ada zakat ini ya. Nah, mereka belum mengetahui itu. Nah, bagaimana Mas saya melihatnya? Baik, selama kita melakukan kegiatan edukasi zakat ini ada banyak sebetulnya respon gitu, respon ataupun juga hal-hal yang mungkin ternyata seperti ini gitu ya, reaksi dari orang yang kita edukasi gitu ya. Jadi sebagian memang masyarakat kita tuh tahu gitu ya, tahu dan juga lumayan paham mengenai kewajiban berzakat gitu ya. Akan tetapi kadang-kadang mereka ini berzakat bukan melalui lembaga resmi seperti itu, tapi mereka kadang-kadang ada jenis-jenis muzaki gitu atau orang yang sudah wajib zakat gitu ya. Mereka memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung seperti itu ya. Orang dalam artian langsung seperti itu ya, tanpa lembaga. Misalnya saya punya tetangga di rumah saya gitu ya, di alamat rumah saya dia butuh bantuan gitu ya. Kadang-kadang ada jenis muzaki yang seperti ini, mereka lebih memilih menyalurkan langsung zakatnya seperti itu. Itu juga menjadi salah satu faktor kenapa zakat itu yang terhimpun itu begitu kecil gitu dari potensi yang ada gitu ya. Salah satunya itu. Ada juga yang dia menangguhkan zakatnya gitu.
Jadi kadang-kadang ada orang yang, Mas, saya itu biasanya zakatnya di Ramadan aja gitu, Mas. Padahal kan misalnya kita contohkan untuk zakat profesi gitu ya, zakat penghasilan, zakat pendapatan. Jadi ketika penghasilan kita udah menyentuh di angka di Easy itu pakainya 6.350.000 ya untuk zakat profesi, maka di kita wajib mengeluarkan 2,5%, hanya 2,5% saja. Jadi kalau gaji kita udah di angka 6 juta, maka 6 juta dikali 2,5% ya mungkin sekitar 150 ribuan gitu ya, 150 ribuan zakatnya. Tapi dia kadang-kadang milih, Mas, saya biasanya biar gampang saya setahun sekali deh, Mas, ngeluarin ini. Jadi saya langsung kali 1 kali 12 gitu ya, plus gaji 13 gitu. Diakumulasi. Diakumulasi. Jadi boleh seperti itu, Mas ya? Atau boleh, bisa saja sih boleh gitu. Tapi kan mungkin nanti takutnya kita lupa ya ketika mengakumulasi itu, ya ada satu mungkin tidak tercatat sepenuhnya kan. Ya, memang ada beberapa pendekatan sih. Pendekatannya. Oke, nah ini menjelang penutup ini sebenarnya sudah menit ke 57 semua listener. Gitu. Nah ini. Oke, dari Mas Said dulu ini. Sebagai closing kita, penutup, apa yang ingin bisa Mas sampaikan kepada pendengar Sumatra FM di sore hari ini mengenai zakat itu sendiri, Mas? Oke, jadi smart listeners gitu ya, untuk closingnya sore ini, ayo gitu ya, kita sama-sama ikut mengedukasi gitu ya, ikut menginformasikan bahwa zakat ini adalah wajib gitu ya hukumnya, sama seperti halnya dengan ibadah sholat seperti itu. Karena zakat adalah tiangnya Islam gitu ya, karena di situ disebutkan bahwa zakat itu memiliki kedudukan yang sama dengan sholat. Jadi ketika kita sudah menjadi orang yang wajib zakat, maka segera tunaikan gitu ya. Ada banyak sekali manfaat yang bisa smart listeners dapatkan gitu ya ketika kewajiban zakat itu kita tunaikan gitu ya. Allah janjikan bahwa harta kita akan bersih gitu ya. Hanya dengan mengeluarkan 2,5% saja harta kita menjadi bersih, jiwa kita juga menjadi suci, dan Allah kasih lebih lagi, jiwa kita menjadi tenang insya Allah. Jadi ada banyak begitu. Terlebih lagi zakat yang smart listeners keluarkan itu akan menjadi kebaikan-kebaikan untuk orang yang membutuhkan. Seperti itu. Tadi dari Mas, saya sekarang dari Kepala Cabang Easy Perwakilan Sumatera Selatan dari Mas Adin Sampurna, silakan. Ya, kalau tadi zakatnya ya tentu saya mungkin lebih ke Easy-nya. Ya, Easy Inisiatif Zakat Indonesia ya punya tagline dengan memudahkan ya dan dimudahkan. Jadi spiritnya adalah bagaimana kalau misalnya kita ya memberi bantuan, menolong orang yang sedang kesulitan, saudara-saudara kita, maka yakinlah gitu kan, kita akan ditolong, akan dibantu, ya diberikan kemudahan juga oleh Allah. Mayasrul ala musirin yasrul fi dunya wal akhirah gitu kan dalam hadisnya. Dan juga easy ya, simple gitu ya. Mudah diingat ya, easy ya, mudah gitu ya. Dan juga Easy sebagai lembaga zakat yang punya visi ya menjadi lembaga zakat yang profesional ya, yang ingin menginspirasi gerakan kebajikan ya, memberikan juga kemudahan-kemudahan dalam layanan ya. Misalnya ya Easy juga punya zakatpedia.com ya, bayar zakat secara online ya, jadi digital, dan juga tentunya layanan dalam menjemput zakat ya, layanan dalam misalnya zakat tidak harus selalu datang ke kantor, bisa transfer dan sebagainya. Nah itu bentuk dari layanan dan kemudahan dari sebuah lembaga zakat gitu, yang harus kita sampaikan ke masyarakat sekarang gitu. Karena zamannya sekarang udah zaman harus online ya, harus online, harus mudah gitu, harus mudah ya. Iya, harus serba mudah sebenarnya. Oke, terima kasih Mas Adin dan juga Mas Sai di sore hari ini sudah bisa hadir ya di studio Sumatra FM Palembang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Adin dan juga Mas Sai di sore hari ini bisa mengubah wacana kita pakai zakat ya. Zakat itu ternyata tidak momentum hanya di bulan Ramadan, tapi jika sudah memang memenuhi kebutuhan harus berzakat. Harus berzakat. Jadi tidak mengenal musim, tidak pandemi, tidak apapun ya. Betul. Oke. Nah, kami informasikan untuk Anda yang ingin mengetahui situs dari Easy, silakan bisa melihatnya di www